Pernah kepikiran gak sih kalau misalnya data yang kecil bisa menyebabkan masalah yang besar? Hah, kok bisa? Bisa dong. Nah, halo, kami dari kelompok 9, Manajemen Data Kelas B, Manajemen Rekod dan Arsip tahun 2025. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan materi mengenai dimensi kualitas data dan pengukurannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Sabila dan kedua rekan saya. Perkenalkan, saya Ananda Siti Sarah. Dan saya Hairunisa Tevana Salsabila. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan apa itu data. Data adalah kumpulan fakta, angka, kata-kata, pengamatan, atau informasi berguna lainnya. Izin next slide. Nah, tahukah kalian bahwa ada 4 hal wajib yang diketahui mengenai data? Yang pertama, D, dasar dari setiap keputusan. Data itu ibarat fondasi bangunan bagi keputusan dan juga laporan di organisasi. Semakin baik datanya, maka semakin baik pula laporan dan juga keputusan yang diambil oleh organisasi. Yang kedua, A, ancaman nyata jika salah. Jika data salah atau tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang dipilih mengalami kekeliruan, pemborosan, hingga hilangnya kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga, T, tidak cukup dinilai dari satu sisi. Eh, Data itu kualitasnya bukan sekedar benar ataupun salah, tetapi punya banyak sisi atau multidimensi. Dan yang terakhir, A, aktivitas berkelanjutan. Mengelola kualitas data bukanlah bekerja sekali jalan, melainkan program yang harus berlanjut terus-menerus. Next, dimensi utama kualitas data. Yang pertama adalah dimensi adalah bagaimana cara kita melihat kualitas data dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, akurasi dan presisi. Apa sih bedanya? Jadi akurasi adalah sejauh mana data sesuai dengan kenyataan di dunia nyata. Sedangkan presisi adalah seberapa mendetail data tersebut. Lalu ada kelengkapan dataset, memastikan data tidak ada bagian penting yang hilang, seperti satu kolom, kayak nomor telepon, maupun seluruh data catatannya. Lalu yang terakhir ada konsistensi lintas sistem, memastikan data yang sama tidak berbagai aplikasi atau komputer tidak saling bertentangan. Misalnya, alamat yang ada di satu kolom dan kolom lainnya harus sama. Baik, selanjutnya ada metodologi pengukuran kualitas data. Jadi, pada dasarnya, kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kita ukur. Pengukuran kualitas data mengubah penilaian kita yang bersifat subjektif, seperti data kita sepertinya bermasalah menjadi pernyataan yang konkret dan terukur. Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah penentuan KPI atau indikator kinerja utama. Maksudnya adalah dengan membuat angka patokan untuk menilai kualitas. Misalnya, berapa persen data alamat yang sudah benar. Selanjutnya, menggunakan teknik profiling data. Artinya adalah proses cek kesehatan data secara otomatis untuk melihat gambaran umum, pola, dan kesalahan tersembunyi. Dan yang ketiga, menggunakan penilaian kualitas oleh pengguna akhir, yaitu menanyakan langsung kepada orang yang memakai data tersebut, apakah datanya sudah relevan dan mudah digunakan untuk bekerja. Selanjutnya ada program data cleansing. Program data cleansing merupakan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki data yang bermasalah. Yang pertama, dia memuat prosedur pembersihan data kotor. Maksudnya adalah memperbaiki salah ketik, mengisi data yang kosong, atau menghapus data ganda atau duplikat. Yang kedua, standarisasi format dan aturan bisnis. Maksudnya adalah standarisasi atau menyeragamkan format, misalnya semua tanggal harus ditulis menggunakan format tahun, bulan, dan tanggal. Lalu aturan bisnis, membuat sistem yang otomatis menolak jika ada data aneh yang dimasukkan. Misal, tanggal lahir tidak boleh lebih besar dari tanggal hari ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah monitoring kualitas data kontinu, yaitu memantau secara berkala kualitas data lewat papan pantau atau dashboard agar jika ada masalah bisa langsung ketahuan dan segera diperbaiki. Lalu, kesimpulan dari materi tadi adalah data fondasi setiap keputusan organisasi, sehingga data yang buruk dapat berujung pada keputusan keliru dan hilangnya kepercayaan. Jadi, dalam organisasi kita perlu banget data dengan pengelolaan terbaik. Lalu, untuk kualitas data ini bersifat multidimensi, mencakup pertama ada akurasi, presisi, kelengkapan, dan konsistensi. Sehingga harus diukur secara objektif melalui KPI, profiling data, dan penilaian pengguna akhir.
Jika nantinya ditemukan masalah, dilakukan data cleansing dan standarisasi format, lalu dipantau terus-menerus lewat dashboard agar kualitas data tetap terjaga sepanjang waktu. Nah, setelah materi yang kami sampaikan ini selesai, kami mengajak kalian untuk melakukan post-test. Post-test dapat dilakukan mulai dari hari ini sampai dengan nanti. Silakan untuk teman-teman bisa scan barcode yang ada pada layar dan juga bisa langsung ketik link yang ada di bawah. Sekian presentasi dari kami. Semoga informasi dan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.